Malam itu, udara di dalam ruang rapat terasa anehnya mencekam. Para jenderal tua yang mabuk oleh pangkat usang dan kekuasaan lama menatap rendah komandan muda di hadapan mereka dengan cemoohan dan ejekan. Di sela-sela gelas minuman yang diedarkan, kata-kata yang melewati batas dan lelucon arogan terus mengalir. Mereka tertawa, seolah semua itu hanyalah candaan biasa. Namun, saat itu, tak ada seorang pun yang tahu bahwa kata-kata ringan yang mereka lontarkan malam itu akan sepenuhnya membalikkan nasib mereka keesokan harinya. Dan keesokan paginya, di tengah lapangan upacara yang dipenuhi 10.000 prajurit marinir berbaris rapi, sang komandan wanita itu hanya menatap mereka, tanpa sepatah kata pun. Setelah hening sejenak, ia menjatuhkan sebuah simbol kekuasaan yang korup ke tanah. Lalu dengan tenang menyatakan, memilih lawan. Mulai hari ini, kesatuan ini akan berubah total. Satu kalimatnya berhasil membangkitkan kembali harga diri prajurit yang telah lama runtuh. Jika Anda penasaran dengan kelanjutan ceritanya, segera ikuti channel ini. Di manapun Anda menonton video ini, dukungan Anda yang berharga akan kami balas. Dengan kisah yang lebih baik, Mayor Jenderal Rania Paramita, tanpa melirik botol whisky mahal di tengah meja, rapat, menyapunya hingga jatuh dan pecah di lantai. Ia menatap tajam para jenderal tua itu. Anda semua benar-benar salah memilih lawan. Satu kalimat dingin itu seketika membekukan udara di dalam ruangan. Keesokan paginya, di lapangan upacara tempat 10.000 prajurit marinir berbaris, Rania secara pribadi mencopot tanda jasa dari dada para jenderal yang berlumur korupsi itu dan melemparkannya ke tanah. Suasana begitu tegang hingga tak seorang pun berani bernapas. Melewati Brigadir Jenderal Budi Santoso yang terkejut dan membeku, Rania dengan dingin berjalan ke belakang Letnan Kolonel Guntur yang duduk angkuh di kursi utama. Ia menekan bahu Guntur dengan kuat, tatapan matanya menusuk tajam. Anda pikir saya hanya seorang komandan wanita muda yang beruntung karena punya backingan? Rania mengeluarkan baton taktis 3 ruas yang berat dari pinggangnya. Di bawah, cahaya lampu merah, baja yang berkilauan itu menebas udara dan menghantam bagian tengah meja. Dengan suara retakan yang memekakan telinga, meja kaca super tebal itu pecah seperti jaring laba-laba dan runtuh. Pecahan kaca tajam beterbangan ke segala arah, tetapi Rania tidak bergeming sedikit pun, berdiri tegak di tempatnya. Di hadapan kekuatan yang meledak-ledak itu, para perwira hanya bisa ternganga, ngeri, tak mampu berkata-kata. Jelas sekali, Anda salah memilih lawan. Melangkahkan sepatu botnya ke atas tumpukan pecahan kaca tanpa ragu, Rania membungkuk untuk mensejajarkan matanya dengan tatapan Guntur. Napasnya yang dingin dan berat, napas seorang komandan yang telah melewati pertempuran nyata, dan garis kematian, menyapu wajah Guntur yang basah oleh keringat dingin. Guntur begitu ketakutan hingga sulit bernapas. Mulai saat trompet pagi berbunyi besok, seluruh wewenang personel dan kendali atas kesatuan ini akan berada di bawah otoritas tunggal saya, Mayor Jenderal Rania Paramita. Jika ada yang masih terbuai ilusi masa lalu yang busuk dan mencoba keluar dari rantai komando saya, bersiaplah untuk menghadapi hukuman paling berat dari mahkamah militer. Akan saya pastikan Anda semua melihat dengan mata kepala sendiri betapa mengerikan harga yang harus dibayar untuk lelucon sombong yang kalian lontarkan malam ini. Rania menegakkan tubuhnya, menatap semua perwira staf di ruangan itu seolah mereka adalah mangsa yang telah terkepung. Auranya yang tajam menekan udara di ruangan tertutup itu seperti badai raksasa. Semuanya berdiri, suaranya rendah, tetapi mengandung bobot baja yang tak terbantahkan. Para perwira staf yang tadinya terduduk lemas di kursi, dengan wajah pucat pasi, tergopoh-gopoh bangkit berdiri. Pemandangan yang aneh terjadi, para perwira tua, yang seumur hidup bersembunyi di balik kekuasaan gelap militer, kini gemetar. Seperti daun di hadapan seorang komandan wanita berusia akhir 20-an, berdiri dalam posisi siap. Tampaknya kalian sudah lupa etika dasar seorang prajurit kepada atasan. Letnan Kolonel Guntur
dengan lengan kanan yang bergetar hebat mati-matian. Mengangkatnya untuk memberi hormat. Bibirnya kering dan pucat, tak lama. Kemudian, semua pria di ruangan itu serempak mengangkat tangan, memberikan hormat. Itu bukanlah tanda kesetiaan sejati kepada atasan, bukan pula kebanggaan sebagai seorang prajurit. Itu hanyalah sebuah deklarasi kepatuhan yang pengecut dan hina, memohon belas kasihan di hadapan predator yang jauh lebih superior. Teriakan aba-aba hormat yang kacau dan tercekik oleh rasa takut merobek keheningan ruang rapat. Rania merasakan angin malam yang masuk dari jendela dekat meja yang hancur. Menerima hormat mereka dengan tatapan setajam badai salju. Momen itu menandai dimulainya operasi pembersihan besar-besaran untuk mencabut akar busuk di kesatuan tersebut. Pukul 4 dini hari, saat kabut laut tebal menelan pesisir pangkalan marinir Teluk Harimau. Gedung Komando Divisi 1 Marinir gelap gulita, seolah mati. Namun, di lantai teratas, ruang kerja Wakil Komandan Divisi, Brigadir Jenderal Budi Santoso, lampunya menyala terang dan suasana hiruk-pikuk. Cepat hapus semua data server. Bakar semua buku besar asli di tong itu. Jangan, sisakan selembar kwitansi pun, jadikan semuanya abu. Teriakan panik Budi menggema di ruang kerjanya yang luas. Dasinya sudah terlempar ke lantai, dahinya yang berkilau basah oleh keringat. Aura mengerikan yang dipancarkan Rania semalam benar-benar membuatnya gentar. Sebagai orang yang seumur hidup mengandalkan uang sogokan dan koneksi, nyalinya menciut. Sebelum upacara pelantikan resmi Rania, mereka harus melenyapkan semua bukti penggelapan logistik militer bernilai miliaran rupiah yang telah mereka lakukan selama 10 bulan terakhir. Hanya dengan cara itu mereka bisa lolos dari pengadilan militer. Jenderal, bagaimana jika nanti tim forensik digital turun tangan? Kita semua bisa tamat, Jenderal. Anda lihat tatapan wanita itu tadi, tajam sekali, seolah bisa menembus isi hati orang, kata Kolonel Agung dengan suara gemetar, sambil menyiramkan bensin ke tumpukan dokumen rahasia. Asap pekat dari kertas yang terbakar memenuhi ruangan, tetapi napas terengah-engah para perwira itu, yang diliputi ketakutan ekstrem, tidak juga mereda. Diam. Kenapa kalian jadi pengecut begini hanya karena anak kemarin sore? Cepat, hancurkan sisa harddisk itu. Budi menggeram sambil menghantam CPU komputer dengan tongkat bisbol baja. Kita sudah habiskan berapa banyak waktu dan uang lobi di kesatuan ini? Kalian pikir semua yang kita bangun akan runtuh hanya karena seorang mayor jenderal ingusan? Kalau semua data digital hilang, tidak akan ada jejak. Justru kita bisa lapor ke atasan kalau dia menekan stafnya secara tidak adil. Pastikan kalian semua tutup mulut. Budi membentak dengan suara serak, lalu menginjak-injak USB terakhir yang berisi data terenkripsi dari brankas rahasianya. Menatap kepingan plastik yang hancur, ia tersenyum licik. Bukti fisik telah lenyap selamanya. Yang perlu ia lakukan besok hanyalah berakting sebagai korban yang tertindas. Namun, para serigala tua yang buta oleh keserakahan itu telah membuat kesalahan fatal. Sementara mereka sibuk memusnahkan bukti, Rania tidak berada di tempat tidur hangatnya. Ia melangkah ke dalam kegelapan pekat. Pukul 3 dini hari, di gudang logistik dan peralatan tempur, angin laut bertiup kencang. Mayor Jenderal Rania Paramita berdiri di sana dengan seragam lengkap tanpa celah, wajahnya sedingin es. Di belakangnya, satu tim polisi, militer khusus, bersenjata lengkap dengan kacamata malam dan perlengkapan taktis, menunggu dalam hening. Buka paksa pintu area terlarang ini. Atas perintah Rania yang tajam, tim khusus menyalakan alat potong mereka. Percikan api menyambar saat pintu baja yang kokoh itu terbuka dalam sekejap. Senter taktis menerangi bagian dalam gudang. Rompi anti peluru modern dan kit medis darurat lapangan yang seharusnya ada di sana lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya, di sudut ruangan, tumpukan rompi anti sajam usang yang berjamur dan kardus berisi perban hemostatik murahan dengan label kedaluarsa yang sengaja dirusak, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Rania membuka salah satu kardus. Peralatan pelindung yang gagal uji kelayakan,
dan obat-obatan yang sudah rusak tumpah ruah. Inilah kenyataan pahit dari apa yang seharusnya diberikan kepada para prajurit muda yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari. Sampah seperti ini yang akan kalian berikan sebagai pelindung nyawa prajuritku yang berjuang di garis depan? Suara Rania bergetar hebat, bukan karena kesedihan, tetapi karena amarah yang ditahan, yang siap meledak seperti gunung berapi. Komandan polisi militer mendekat dengan wajah sedih. Mohon maaf, Komandan. Menurut pengakuan penjaga gudang, atas perintah Brigjen Budi dan Kolonel Agung, logistik baru yang mahal diselundupkan keluar pada malam hari dengan truk sipil dan dijual kepada penyelundup senjata internasional. Kekosongan itu diisi dengan barang-barang afkir yang seharusnya dimusnahkan. Dana gelap hasil penggelapan itu mengalir ke perusahaan cangkang dan rumah judi ilegal milik mereka. Rania memejamkan matanya. Angin fajar yang menampar pipinya terasa tidak sedingin perbuatan mengerikan mereka yang menjual darah dan keringat rekan-rekannya. Bayangan seorang prajurit muda bawahannya yang tewas 10 tahun lalu karena kehabisan darah setelah rompi anti peluru usangnya tertembus, melintas di benaknya. Dulu maupun sekarang, musuh yang paling berbahaya bukanlah moncong senjata lawan, melainkan musuh dalam selimut yang menjual keselamatan rekan-rekannya sendiri. Dengarkan baik-baik. Rania menatap tajam para penyelidiknya satu persatu. Saat matahari terbit di lapangan upacara nanti, kita akan mencabut semua borok yang menggerogoti kesatuan ini sampai ke akarnya. Jangan angkat telepon tekanan, apapun dari atasan. Tidak ada alasan, tidak ada belas kasihan. Hanya ada hukum militer yang tegas dan adil untuk menghukum kejahatan mereka dan melucuti seragam mereka. Siap, laksanakan. Saat pekik sumpah para prajurit itu membelah udara fajar, matahari merah raksasa perlahan terbit dari ufuk, mewarnai lapangan upacara dengan cahaya kemerahan. Pukul 9 pagi. Pada upacara pelantikan Komandan Divisi Baru, sekitar 10.000 prajurit marinir pilihan berbaris rapi, menciptakan pemandangan yang megah. Tanda nama merah di dada mereka bersinar terang di bawah sinar matahari pagi. Di panggung kehormatan, Brigjen Budi dan para perwira staf intinya berdiri dengan wajah angkuh yang dibuat-buat, meski dalam hati mereka bersorak. Budi, yang semalaman telah selesai membakar dokumen dan menghancurkan hard disk, tersenyum licik. Ia sudah menyusun skenario sempurna untuk membodohi komandan wanita muda itu dan mengendalikan kesatuan sesuka hatinya. Tak lama, alunan musik megah dari korps musik militer menggema. Akhirnya, Mayor Jenderal Rania Paramita berjalan tegap menuju panggung. Langkahnya penuh wibawa, seperti macan kumbang yang mengincar leher mangsanya. Seluruh mata prajurit tertuju pada komandan divisi wanita termuda pertama dalam sejarah militer. Berdiri di depan mikrofon, Rania memberikan hormat yang tegas kepada pasukannya, lalu menggenggam tiang mikrofon dengan kedua tangannya. Rekan-rekan prajurit Divisi 1 Marinir yang saya banggakan, suara Rania yang kokoh dan mantap menggema di seluruh lapangan upacara. Saya, pada hari ini, berdiri di panggung yang terhormat ini sebagai komandan baru, kalian. Namun, hati saya saat ini bukan dipenuhi kegembiraan, melainkan rasa malu dan amarah yang merobek-robek jiwa. Amarah terhadap mereka yang menjual rekan-rekannya sendiri. Pidato pembukaan yang tajam dan tak terduga itu membuat 10.000 prajurit terdiam, seolah disiram air es. Para perwira staf yang mengharapkan pidato, formalitas yang membosankan, wajahnya langsung pucat pasi. Kolonel Agung, yang menyadari gawatnya situasi, menyikut pinggang Budi dengan panik. Di belakang panggung, para anggota polisi militer bersenjata lengkap diam-diam mulai mempersempit lingkaran pengepungan. Kita yang berseragam adalah benteng pertahanan terakhir bagi keamanan rakyat. Kalian mempertaruhkan satu-satunya nyawa kalian untuk negara ini, menahan latihan yang paling berat. Saat kalian menahan luka dan penderitaan untuk membela tanah air. Rania, setelah memastikan polisi militer sudah dalam posisi, memutar kepalanya dan menatap jajaran stafnya. Tatapannya yang dingin, terasa menusuk jantung, membuat Budi merasakan ketakutan yang luar biasa.
para penjahat tak tahu malu yang menggelapkan pasokan medis dan anggaran. Latihan kalian untuk membeli properti, berdiri dengan angkuh di panggung ini, tepat di belakang saya. Sebuah kegemparan besar terjadi. Amarah dan keterkejutan meledak dari 10.000 prajurit. Para perwira staf yang tertuduh gemetar hebat, tak bisa berkata-kata. Komandan, atas dasar apa Anda melontarkan fitnah seperti ini? Di upacara yang sakral ini, beraninya Anda menuduh staf yang telah berdedikasi. Budi melompat ke depan dengan wajah memerah, berteriak. Itu adalah perlawanan terakhirnya, didasari keyakinan bahwa semua bukti telah hangus terbakar semalam. Kami telah mengabdikan separuh hidup kami untuk negara dan kesatuan ini. Hanya karena kami punya sedikit perbedaan pendapat, Anda menggelar pengadilan massa seperti ini? Ini jelas penyalahgunaan wewenang. Kolonel Agung ikut berteriak mendukung Budi. Mereka terus berpura-pura menjadi korban yang tidak bersalah. Mencoba membalikkan opini publik para prajurit. Rania tersenyum sinis mendengarkan pembelaan mereka yang menjijikkan. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang bersarung putih ke atas. Sinyal itu diberikan. Gerbang masuk di sisi kanan lapangan upacara terbuka. 2 panser dan 3 truk angkut besar masuk dengan suara menderu. Pintu belakang truk terbuka, dan ratusan anggota tim khusus polisi militer keluar membawa kotak-kotak barang, bukti. Brigadir Jenderal Budi. Semalam, saat kalian membakar dokumen dan merusak server, kalian pasti merasa aman karena semua jejak telah hilang, bukan? Ucapan tajam Rania membuat wajah Budi pucat seperti mayat. Yang kalian bakar itu adalah buku besar palsu yang sengaja saya tinggalkan. Laporan aliran dana ke perusahaan cangkang di luar negeri, catatan suap medis ilegal, dan bahkan dokumen jual beli tanah militer atas nama samaran Kolonel Agung, semua bukti asli itu sudah saya amankan. Sebulan sebelum saya resmi bertugas di sini, saya sudah menyusupkan agen dari Badan Intelijen Strategis untuk mengumpulkan semuanya. Kotak-kotak di truk itu adalah kristalisasi dari keserakahan kotor kalian yang dibangun dari darah dan keringat prajurit kita. Hening total, bahkan napas 10.000 prajurit seolah berhenti. Kaki Budi lemas, dan ia jatuh berlutut. Kartel korupsi yang kokoh di dalam militer itu akhirnya runtuh. Terlebih lagi, obat-obatan busuk yang sudah kedaluarsa di rumah sakit lapangan yang saya inspeksi semalam. Apakah itu yang kalian sebut jiwa korsa dan pengabdian? Teriakan marah Rania menggema keras. Bagi mereka yang mencuri pajak rakyat dan mempertaruhkan nyawa rekan-rekannya, seragam suci ini terlalu mewah. Kalian tidak lebih dari kuman korup yang menggerogoti kebanggaan militer kita. Rania mengambil radio dan memberi isyarat tegas kepada komandan polisi militer untuk melakukan penangkapan. Copot pangkat Brigadir Jenderal Budi, Kolonel Agung, dan semua komplotannya di tempat. Tangkap mereka segera atas tuduhan penggelapan dana militer dan kejahatan berat yang mengancam keamanan nasional. Anggota tim khusus bergegas ke atas panggung. Lepaskan, kalian tidak tahu siapa saya. Saya seorang jenderal, saya punya koneksi di dunia politik. Kalian pikir bisa selamat setelah menyentuh saya? Akhir yang menyedihkan dari Budi dan Agung, yang diseret seperti anjing sambil terus meronta, terukir jelas di benak 10.000 prajurit. Suara borgol yang dipasang menjadi lonceng pembebasan, menandakan hancurnya rantai kegelapan yang selama ini menjangkiti kesatuan itu. Melangkah ke tengah panggung yang telah bersih dari sampah, Rania menghela napas panjang. Amarahnya yang membara mereda, digantikan oleh rasa tanggung jawab yang besar sebagai komandan untuk merawat luka bawahannya. Rekan-rekan prajurit Divisi 1 Marinir yang saya banggakan. Kali ini, suaranya tidak lagi tajam, melainkan dipenuhi penyesalan dan solidaritas yang mendalam. Sebagai komandan tertinggi kalian, saya sangat menyesal dan memohon maaf sedalam-dalamnya karena gagal mengetahui dan mencegah perlakuan tidak adil, serta kurangnya dukungan medis yang kalian alami selama ini. Seorang komandan bintang 2 menundukkan badannya 90 derajat di hadapan 10.000 prajurit, melepaskan semua otoritas pangkatnya untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus.
Itu adalah sebuah penebusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer Indonesia yang selama ini terbiasa dengan budaya asal Bapak senang. Hari ini, di lapangan upacara yang sakral ini, saya berjanji dengan mempertaruhkan kehormatan dan segalanya yang saya miliki. Saya akan segera membangun sistem dukungan medis dan fasilitas latihan terbaik agar darah dan keringat berharga yang kalian tumpahkan tidak menjadi alat untuk memperkaya kantong para serakah. Masa muda kalian yang berharga, yang kalian persembahkan untuk negara ini, akan saya lindungi dengan menjadi perisai kalian. Saya akan menggunakan seluruh wewenang saya untuk membersihkan kesatuan ini secara tuntas, agar parasit seperti mereka tidak akan pernah lagi bisa menginjakan kaki di sini. Di lapangan yang hening itu, 10.000 prajurit menatap panggung tanpa bergerak, seolah waktu berhenti. Dari bibir mereka yang terkatup rapat, napas panas keluar. Di sana-sini, terlihat prajurit meneteskan air mata di bawah helm baja mereka. Perasaan lega yang luar biasa, yang membersihkan semua kepedihan, yang selama ini mereka pendam, menyapu hati mereka seperti tsunami. Tiba-tiba, dari barisan depan, seorang sersan mayor senior yang berdebu, berteriak sekuat tenaga ke arah panggung. Komando. Teriakan yang menggelegar itu menjadi aba-aba. 10.000 marinir, seolah terhubung dalam satu jantung. Serempak memberikan hormat yang tajam dan meneriakkan pekik yang sama. Komando. Gema yang dahsyat itu mengguncang bumi dan seakan mampu menyibak awan di langit. Itu bukan suara kepatuhan mekanis yang dipaksakan oleh aturan militer. Itu adalah sumpah setia yang mendidih, yang ditujukan kepada sang penyelamat yang tidak berkompromi dengan kekuasaan korup, kepada guru sejati yang telah mengembalikan harga diri mereka. Mayor Jenderal Rania Paramita menahan air mata yang memanas di pelupuk matanya. Ia menerima hormat dari 10.000 prajurit, sebuah penghargaan yang lebih berat dan lebih cemerlang dari medali apapun, dan mengukirnya dalam-dalam di hatinya. Di bawah langit biru yang cerah, sinar matahari pagi menerangi lapangan upacara, Divisi 1 Marinir yang telah dibersihkan. 3 hari setelah operasi pembersihan besar-besaran itu, di atas luka yang menganga, tunas harapan baru mulai bersemi. Suara-suara bersemangat para prajurit perlahan mereda, tetapi udara di dalam gedung komando tetap tegang, seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Secara lahiriah, tampak tenang, seperti setelah badai berlalu. Tetapi sesungguhnya, itu adalah keheningan yang menyesakan, menanti gelombang pasang yang lebih besar. Para prajurit biasa bersorak atas tindakan tegas komandan baru mereka, tetapi para perwira yang lolos dari hukuman tidak bisa tidur nyenyak, cemas kejahatan mereka yang lain akan terungkap. Di ruang kerjanya, Mayor Jenderal Rania Paramita menatap tajam kabut laut tebal di luar jendela. Di atas mejanya, tumpukan laporan kejahatan tambahan dari komplotan Brigjen Budi menumpuk tinggi. Kejahatan mereka melampaui sekadar penggelapan anggaran, ada kolusi dengan kontraktor sipil, pembuatan dana gelap, bahkan penyelewengan dana pengobatan prajurit yang terluka ke rekening pribadi mereka. Akar korupsi yang tertanam di tubuh militer ternyata jauh lebih dalam dan menjijikkan dari yang ia duga. Rania mengepalkan tangan kanannya yang masih terbalut perban tipis. Rasa sakit dari lukanya telah mereda, tetapi digantikan oleh amarah yang membara dan tanggung jawab besar yang menekan jantungnya. Tujuannya bukanlah hukuman ringan, melainkan perang total untuk meruntuhkan kartel kekuasaan militer dan membangun sebuah tatanan yang adil, sebuah pertempuran yang sangat berbahaya dan sepi. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya yang terkunci didobrak dengan keras. Ajudannya di luar berusaha menghalangi, tetapi sia-sia. Seorang pria berjalan masuk dengan angkuh. Di bahunya, 3 bintang jenderal berkilauan dengan angkuh. Tatapan dingin Rania tertuju pada 3 bintang di seragamnya. Pria itu adalah Letnan Jenderal Hartono, puncak kekuasaan Korps Marinir Indonesia. Wajah Hartono memerah karena amarah yang ditahan. Ia mengabaikan salam hormat militer dari Rania, bawahannya, dan langsung duduk di sofa kulit mewah seolah itu adalah ruang tamunya sendiri. Ku dengar kau membuat pertunjukan yang hebat di upacara pelantikan,
Mayor Jenderal Rania. Atau haruskah aku memanggilmu Laron yang baru dapat sayap dan tidak tahu arah? Suara Hartono rendah, tetapi hawa membunuh di dalamnya. Seketika membekukan udara. Aku tahu si Budi yang bodoh itu menyinggung perasaanmu di pesta makan malam. Tapi dengan mengobrak-abrik kesatuan seperti ini, dendamu pasti sudah terbalaskan, kan? Kau sudah cukup pamer kekuasaan dengan mempermalukan para perwira seniormu. Sekarang hentikan sandiwara pahlawan, kesiangan ini dan segera bebaskan orang-orangku. Sisanya akan kurus. Anggap ini kesempatan terakhir dariku untuk menyelamatkanmu. Itu bukanlah tawaran damai. Itu adalah ancaman telanjang untuk tunduk pada kekuasaan absolut. Inilah alasan sebenarnya mengapa komplotan Budi tetap bungkam, meski diinterogasi dengan keras. Di puncak menara Babel yang dibangun dari darah, para prajurit, berdiri sang penguasa absolut, Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal Hartono. Rania bangkit dengan tenang. Dengan tatapan dingin yang tak goyah, ia menatap Hartono dan memberikan hormat yang sempurna. Siap, Jenderal. Terima kasih sudah repot-repot datang ke tempat sederhana ini. Rania kemudian duduk di seberang Hartono. Tetapi, Jenderal, kasus ini bukan tentang harga diri pribadi. Ini adalah kejahatan serius di mana anggaran untuk para prajurit yang berkorban demi negara diselewengkan, bahkan mengancam nyawa mereka. Perintah Anda untuk membebaskan para penjahat itu tanpa dakwaan, apakah bisa saya artikan sebagai perintah bagi saya untuk menjadi bagian dari kartel kejahatan Anda? Fakta telak yang dilontarkan Rania membuat wajah Hartono menegang. Selama ini, tidak ada satupun bawahannya yang berani menentangnya. Ia tak pernah menyangka, seorang mayor jenderal wanita yang masih hijau akan berani menusuknya dengan pisau setajam ini. Dasar kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Hartono menggebrak meja kayu hingga cangkir teh di atasnya pecah berkeping-keping. Aku tidak peduli kau pahlawan pasukan khusus atau apapun. Dengan satu perintah dariku, aku bisa mengirim semua prajuritmu ke pos-pos terpencil paling mengerikan. Organisasi besar seperti militer tidak berjalan dengan rasa keadilan atau moralitas murahan. Ini adalah mesin raksasa yang hanya bergerak dengan kendali dari atas dan kepatuhan buta. Segera gelar konferensi pers besok pagi dan umumkan bahwa penyelidikan ini adalah sebuah kesalahpahaman. Jika kau mengabaikan peringatan terakhirku, aku tidak hanya akan melucuti seragammu, tapi juga akan menghancurkan masa depan para bawahan naif yang mengikutimu. Ini adalah perburuan kekuasaan yang kejam. Sebuah taktik licik untuk mematahkan tulang punggung seorang komandan yang lurus dengan mengancam nyawa bawahannya. Perwira biasa pasti sudah menyerah. Tapi Rania bukan perwira biasa. Ia adalah produk dari medan perang paling mematikan. Rania bangkit dan berjalan ke mejanya. Ia membuka laci rahasia paling bawah dan mengeluarkan sebuah buku catatan usang yang ternoda darah. Itu adalah milik seorang prajuritnya yang gugur dalam operasi rahasia bertahun-tahun lalu. Rania meletakkan buku catatan itu di depan Hartono. Jenderal, apakah Anda tahu milik siapa buku catatan ini? Ini milik seorang prajurit muda yang tewas 5 tahun lalu saat latihan infiltrasi laut malam hari. Tabung oksigen murahan yang diberikan kepadanya karena anggaran peralatan keselamatan dipotong gagal berfungsi di saat kritis. Demi beberapa persen uang, suap, rekan muda saya tenggelam di dasar laut yang gelap. Di setiap halaman ini, terukir kerinduannya pada ibunya dan sumpahnya untuk negara. Pupil mata Hartono sedikit bergetar, tetapi Rania melangkah lebih dekat. Di balik hierarki yang begitu Anda agungkan, Jenderal, mengalir sungai darah dan kepedihan dari para prajurit saya yang menjadi korban. Jika Anda ingin mencekik saya dengan beban pangkat Anda, saya siap menanggungnya. Jika Anda ingin mengusir prajurit saya ke garis depan yang paling keras, saya akan ikut bersama mereka dan berkubang di lumpur itu. Tatapan mata Rania memancarkan hawa membunuh yang tajam. Tapi camkan ini baik-baik. Jika satu saja rekan saya meneteskan air mata secara tidak adil, maka
Saya adalah sampah yang tidak pantas mengenakan seragam ini, Brigjen Budi, dan komplotannya akan menerima hukuman terberat. Dan target saya berikutnya adalah memotong kepala ular yang sebenarnya yang mengendalikan mereka dari balik layar. Bahkan jika monster itu adalah Anda sendiri. Jenderal, saya tidak akan pernah berhenti. Itu adalah deklarasi perang tanpa jalan kembali. Wajah Hartono memerah karena malu dan marah. Kau akan merasakan akibatnya karena berani menghalangi jalanku. Geramnya, sambil membanting pintu dan pergi. Rania berdiri tak bergerak. Pertarungan untuk mencabut akar busuk ini baru saja dimulai. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, ribuan prajurit berdiri sebagai perisai yang kokoh. Seminggu setelah kepergian Letjen Hartono, tindakan balasan yang menyesakkan dimulai. Komando Pusat membekukan seluruh anggaran operasional divisi dengan dalih audit khusus. Pembelian perlengkapan musim dingin terhenti, pasokan obat-obatan esensial ke klinik militer dihentikan. Ini adalah tekanan politik, keji untuk melumpuhkan Rania dan menyebarkan ketakutan. Pukul 2 siang, beberapa kendaraan hitam dari tim inspeksi khusus Komando Pusat tiba-tiba menyerbu markas divisi. Di depan mereka berdiri Kolonel Cahyo, anjing, suruhan Hartono. Mereka memutus jaringan komunikasi dan mendirikan tenda interogasi darurat, menyeret prajurit secara acak untuk diinterogasi secara paksa. Di dalam salah satu tenda itu, prajurit satu Iwan duduk gemetar. Cahyo melemparkan dokumen yang sudah disiapkan ke atas meja. Akui saja bahwa Mayor Jenderal Rania menyelewengkan anggaran untuk membentuk organisasi pribadi dan menjebak para komandan yang tidak bersalah. Tanda tangani ini, dan kau bisa pulang. Mereka mencoba menjadikan prajurit paling junior sebagai kambing hitam untuk menjerat Rania dengan tuduhan penggelapan dan pemberontakan. Mata Iwan goyah. Namun, bayangan Rania yang berjanji akan melindungi martabat mereka terlintas di benaknya. Saya tidak akan pernah menandatanganinya. Komandan Rania bukanlah orang seperti itu. Beliau adalah komandan sejati yang mengajarkan kami arti kebanggaan sebagai prajurit. Teriak Iwan. Kesabaran Cahyo habis. Bocah kurang ajar. Kalau kau tidak tanda tangan, karir militermu akan kuhancurkan dengan tuduhan pembangkangan. Tepat saat itu, tenda interogasi dirobek terbuka. Mayor Jenderal Rania Paramita masuk dengan tatapan tajam, diikuti oleh pasukan polisi militer bersenjata lengkap. Auranya yang luar biasa seketika membekukan suasana. Iwan menangis lega. Jauhkan tanganmu dari prajurit saya, Hardik Rania. Ini adalah prosedur audit resmi dari Komando Pusat, Komandan balas Cahyo. Prosedur mengintimidasi seorang prajurit untuk memberikan kesaksian palsu. Kau sebut prosedur? Aku sudah peringatkan, jika kalian menyentuh prajuritku seujung rambut pun, bukan hanya pangkat kalian, tapi kekuasaan busuk kalian juga akan kuhancurkan. Ini perintah langsung dari Letnan Jenderal Hartono. Teriak ajudan Cahyo, suaranya gemetar ketakutan. Rania menatap mereka dengan tajam. Jika atasan memberikan perintah yang tidak adil dan busuk, menolaknya dan melindungi rekan adalah tugas prajurit sejati. Kalian bukan prajurit, kalian hanya antek pengecut dari kekuasaan kotor. Anda gila? Seluruh anggaran divisi dibekukan. Prajurit akan kelaparan dan sakit, dan Anda masih mau bermain jadi pahlawan, teriak Cahyo. Rania mengabaikannya dan berlutut di depan Iwan yang ketakutan. Auranya yang tajam lenyap, digantikan oleh kehangatan. Kau pasti takut. Terima kasih sudah bertahan. Maafkan aku, karena kekuranganku, kau harus mengalami ini. Tidak, Komandan. Saya tidak takut. Bagus, sekarang kembalilah ke barak dan istirahat. Aku berjanji atas nama kehormatanku, tidak akan ada lagi yang berani menindas kalian. Setelah Iwan pergi, Rania kembali menatap tim inspeksi itu dengan dingin. Prajuritku tidak akan runtuh karena tekanan. Mereka akan putus asa jika memiliki komandan pengecut yang tunduk pada kekuasaan dan mengorbankan mereka. Jika komandan pusat memotong dana dan pasokan, biarlah, aku akan menggunakan uang pribadiku untuk membeli obat
dan aku akan merobek tulangku sendiri untuk menghangatkan barak mereka. Jangan pernah berpikir ancaman murahan kalian bisa mematahkan tekadku. Rania memanggil komandan polisi militer. Komandan PM, lucuti senjata tim. Inspeksi ilegal ini dan usir mereka dari pangkalan. Jika menolak, tangkap mereka, semua atas tuduhan pelanggaran wewenang komando dan percobaan pemaksaan. Selain itu, dengan wewenang penuh saya, buka segel gudang logistik darurat perang. Bagikan segera perlengkapan penghangat, pasokan medis darurat, dan ransum tempur kepada seluruh pasukan. Aku tidak akan membiarkan satupun prajuritku terluka atau kedinginan. Komandan, membuka logistik perang di masa damai adalah pelanggaran berat. Anda bisa ditahan, seru Komandan PM. Rania tersenyum tipis. Semua tanggung jawab ada di pundak saya. Bahkan jika aku harus dipenjara, aku tidak akan pernah tinggal diam melihat prajuritku menderita malam ini. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Tim inspeksi diseret keluar dari pangkalan. 1 jam kemudian, pintu gudang darurat terbuka. Kehangatan mulai menyebar di barak-barak yang dingin. Para prajurit menangis terharu. Dukungan mereka untuk Rania bukanlah kepatuhan buta, melainkan penghormatan mutlak kepada pahlawan sejati yang mempertaruhkan segalanya untuk mereka. Namun, Rania tahu, saat ia membuka segel logistik itu, pedang hukum militer yang besar kini mengarah ke lehernya. Harga yang harus dibayar datang dengan cepat. Kurang dari 24 jam, surat panggilan untuk Mayor Jenderal Rania Paramita dari Dewan Kehormatan Perwira tiba. Tuduhan resminya adalah penyalahgunaan wewenang, tetapi ini adalah jebakan yudisial yang dibuat oleh Lejen Hartono untuk menyingkirkannya. Di Aula Besar Komando Pusat, yang diubah menjadi ruang sidang yang dingin, Hartono dan para jenderal kroninya duduk di panggung tinggi, menatap Rania yang berdiri sendirian di kursi terdakwa. Terdakwa, apakah Anda mengakui telah mengabaikan perintah Komando Pusat dan secara ilegal menggunakan aset strategis perang? Tanya seorang jenderal. Ya, saya mengakui semuanya. Tanpa terkecuali. Jawab Rania dengan suara sedenganis. Para jenderal korup itu terkejut dengan sikapnya yang begitu berani. Benar-benar arogan. Tindakanmu adalah pembangkangan dan pemberontakan. Teriak Kolonel Cahyo. Rania menatap mereka lurus. Anda bicara tentang disiplin? Membiarkan para prajurit keracunan gas di area latihan dan memutus komunikasi untuk menutupi kebenaran. Apakah itu disiplin yang Anda maksud? Jenderal. Momen putus asa, saat saya harus menyelamatkan prajurit saya yang sekarat, bagi saya itu adalah situasi perang darurat tingkat 1. Jika selembar kertas persetujuan lebih penting dari nyawa prajurit, maka saya siap menerima hukuman dari hukum busuk itu. Tapi sampah yang sibuk menghitung uang haram di ruang rahasia saat bawahannya antara hidup dan mati tidak punya hak untuk bicara tentang disiplin. Tutup mulutmu. Kau akan membusuk di sel isolasi seumur hidupmu. Hartono mengamuk, kehilangan kendali. Dewan ini memutuskan Mayor Jenderal Rania Paramita bersalah atas kejahatan berat, mencopot seluruh wewenangnya, dan memerintahkan penahanan segera. Tepat saat Hartono mengangkat palu vonisnya, pintu baja aula itu hancur. Berkeping-keping seolah terkena ledakan. Di tengah kebingungan, sekelompok pria berjas masuk. Di tengah mereka, berdiri seorang pria tua berambut perak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Di sekelilingnya bukan polisi militer biasa, melainkan tim investigasi khusus dari Kementerian Pertahanan. Wajah Hartono dan kroninya pucat pasi. Menteri, ada apa gerangan Anda datang kemari? Hartono mencoba tersenyum, menyembunyikan keringat dinginnya. Menteri Pertahanan menepuk pundak Rania, lalu berjalan ke tengah panggung. Letakkan palu busuk itu. Siapa maling yang berani mengadili pahlawan di sini? Kalian iblis yang menjadikan putra-putra bangsa sebagai sapi perah. Beraninya menghakimi prajurit sejati yang mencoba melindungi bawahannya? Hentikan. Sandiwara menjijikkan ini. Menteri, ini salah paham. Wanita licik ini telah memfitnah kami.
Hartono mencoba membela diri. Menteri Pertahanan melemparkan setumpuk dokumen tebal dan hard disk terenkripsi ke atas meja. Salah paham, apakah data transaksi antara komplotan Budi dengan broker senjata ilegal dan aliran dana suap yang masuk ke rekeningmu di luar negeri ini juga salah paham? Aula menjadi sunyi senyap. Sejak awal, Rania tahu ini bukan sekadar korupsi tingkat rendah. Ia sengaja memancing kemarahan Hartono dengan tindakan ekstremnya, menarik perhatian tingkat tertinggi ke kasus ini. Itu adalah sebuah jebakan yang brilian. Rania tersenyum dingin. Sudah saya katakan, Jenderal. Siapapun yang membuat prajurit saya meneteskan air mata darah, akan saya pisahkan tulang dari dagingnya. Panggung yang Anda siapkan ini bukanlah kuburan untuk saya, melainkan tiang gantungan untuk leher busuk Anda. Ini fitnah, rekayasa, teriak Hartono. Simpan pembelaanmu untuk ruang interogasi, kata Menteri Pertahanan. Dengan satu anggukan, tim khusus menyerbu panggung. Lengan Hartono dipelintir. Borgol dingin dipasang. Bintang di dadanya diinjak-injak di bawah sepatu bot para investigator, menandai kehancuran totalnya. Setelah keributan usai, Menteri Pertahanan menatap Rania. Sungguh jiwa prajurit yang luar biasa. Negara ini harus berterima kasih karena memiliki komandan sejati sepertimu. Anda terlalu memuji, Pak Menteri. Saya hanya melindungi napas anak-anak saya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membersihkan nanah busuk ini. Rania memberikan hormat yang sempurna. Sang Menteri membalasnya dengan hormat yang sama dalamnya. 15 hari kemudian, kendaraan komando Rania memasuki gerbang Divisi 1, Marinir. Di lapangan upacara, ribuan prajurit telah berbaris rapi tanpa diperintah. Mata mereka menyala-nyala dengan kesetiaan tak terbatas untuk pemimpin yang telah mempertaruhkan segalanya demi mereka. Saat sepatu bot Rania menyentuh tanah, teriakan komando dari prajurit Iwan mengawali gelombang hormat yang sempurna dari ribuan prajurit. Langit seolah terbelah oleh pekik mereka. Itu bukanlah teriakan perintah, melainkan lagu, pujian untuk pahlawan mereka. Rania berdiri tegak. Air mata hangat mengalir di pipinya. Ia telah menang. Ia tidak hanya memotong akar korupsi, tetapi juga mengembalikan kehormatan prajuritnya. Ia membalas hormat mereka dengan hormat yang paling kuat dan cemerlang yang pernah ia berikan. Setengah tahun berlalu. Di bawah kepemimpinan Rania, Divisi 1 Marinir telah berubah menjadi unit tempur paling elit dengan jiwa korsa sekuat baja. Namun, kedamaian selalu diuji oleh bencana. Musim kemarau panjang yang ekstrem melanda pesisir Jawa. Angin kencang seketika mengubah percikan api kecil menjadi kebakaran hutan raksasa yang melahap pegunungan dan merambat turun menuju pemukiman warga. Ratusan rumah dan sebuah panti jompo di lereng gunung terancam terkurung oleh lautan api. Di pusat komando, Rania, dengan wajah legam karena asap, menatap peta operasi. Bagaimana kecepatan rambat api dan status evakuasi warga. Seluruh personel pemadam sudah dikerahkan, komandan, tetapi jalur utama terblokir api. Lebih buruk lagi, dinding penahan di area resor dan lapangan golf mewah ilegal di puncak gunung akan segera jebol. Jika api menyambar tangki bahan bakar dan pupuk kimia di sana, ledakan berantai akan mengubah seluruh pemukiman di bawahnya menjadi neraka. Saat Rania hendak memerintahkan pengerahan seluruh kekuatan udara, telepon jalur khusus pemerintah berdering. Peneleponnya adalah Surya Dharma, seorang politisi, lokal berpengaruh dan korup pemilik resor ilegal yang menjadi penyebab utama bencana ini. Rania merebut gagang telepon, Divisi 1 Marinir, Mayor Jenderal Rania. Dari seberang, terdengar teriakan serakah dan arogan. Hei, Rania! Cepat, kerahkan semua helikopter pemadam dan truk air kalian ke arah resor golfku. Persetan dengan perkampungan kumuh itu. Selamatkan resorku dulu. Kalau tidak, akan kulaporkan ke media bahwa Marinir menghambat pembangunan daerah. Ini bisnis triliunan rupiah. Demi properti ilegalnya, ia rela mengorbankan ratusan nyawa
dan memerintah militer seolah mereka adalah pengawal pribadinya. Rania menatap lambang kesatuannya di dinding. Suaranya terdengar berat dan dingin. Saya tolak. Apa? Kau gila? Dengan satu telepon, pangkatmu itu bisa langsung lenyap. Bapak Surya Dharma. Seluruh komunikasi di ruang komando ini direkam. Militer adalah benteng terakhir untuk melindungi nyawa rakyat, bukan perusahaan keamanan swasta untuk menjaga aset politisi busuk. Karena keserakahan kotormu itu, ratusan warga tak berdosa terancam terkubur hidup-hidup. Para marinir saya hanya akan dikerahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Dinding penahanmu yang jelek, itu. Silakan kau timbun sendiri dengan tanah. Rania membanting telepon sebelum Surya Dharma sempat memaki. Ia berbalik, menghadap seluruh stafnya, merobek tanda pangkat di seragamnya. Sampaikan ke seluruh pasukan. Mulai detik ini, musuh utama kita adalah lautan, api ini. Hari ini, aku bukan komandan divisi. Tapi, seorang prajurit marinir, biasa yang akan terjun ke neraka. Jika tidak ada skop, gali dengan tangan kalian sampai kuku kalian lepas. Bentuk jembatan manusia. Jika satu saja warga sipil menjadi korban, kalian akan berhadapan denganku. Seluruh pasukan terjun ke neraka. Siap, laksanakan. Ribuan prajurit marinir menembus api dan asap, berlari menuju pemukiman yang terkepung. Yang pertama kali melompat ke tengah bencana adalah Rania sendiri. Dengan tali melilit pinggangnya, ia berteriak, evakuasi anak-anak dan lansia, dulu, bangun barikade di tanggul kanan. Ia melompat ke dalam lubang api untuk menyelamatkan seorang anak. Helmnya penyok dan darah mengalir dari sela-sela kukunya. Melihat komandan mereka mempertaruhkan nyawanya, semangat para prajurit terbakar. Mereka mengerahkan kekuatan super dan menerjang api. Tiba-tiba, dari seberang jembatan, beberapa buldoser dan mobil hitam datang. Sekelompok preman, bayaran bersenjatakan pipa besi keluar, mengawal Surya Dharma. Dengan keji, mereka menggunakan buldoser untuk memblokir satu-satunya jalur evakuasi. Hentikan semuanya, teriak Surya Dharma lewat pengeras suara. Rania, dengarkan, pindahkan separuh pasukanmu untuk melindungi resorku. Jangan korbankan aset triliunanku hanya untuk menyelamatkan gubuk-gubuk reot itu. Sebelum pasukanku tiba di atas, tidak akan ada satupun alat berat yang bergerak. Dari sini, para prajurit dan warga desa hanya bisa menatap dengan amarah dan air mata. Di saat genting seperti ini, tindakan biadab itu benar-benar tak termaafkan. Rania, dengan wajah penuh jelaga, berjalan mendekat. Pindahkan buldoser itu dan buka jalannya. Ia memerintahkan marinir di belakangnya untuk mengokang senjata. Mulai sekarang, siapapun yang menghalangi operasi penyelamatan akan saya anggap sebagai teroris dan akan saya perintahkan tembak di tempat. Tembak? Hahaha, karirmu tamat hari ini, ejek Surya Dharma. Tepat saat itu, terdengar ledakan dahsyat dari puncak gunung. Dinding penahan, resor ilegal itu akhirnya runtuh. Longsoran api, batu, dan tanah panas meluncur, turun seperti kereta api tanpa rem, siap menelan semua yang ada di bawahnya. Tidak, aset triliunanku. Jerit Surya Dharma. Seluruh pasukan, bentuk formasi bertahan, bentuk skrum, teriak Rania. Ribuan prajurit marinir, tanpa ragu sedikitpun, berdiri berbaris di hadapan longsoran api. Saling mengaitkan lengan membentuk perisai manusia raksasa. Warga desa pun ikut bergabung di belakang mereka, menjadi penopang. Sementara Surya, Dharma dan preman-premannya lari tunggang langgang, para prajurit Indonesia berdiri tegar, melindungi rakyat di belakang punggung mereka. Bertahan, tulang kita hankur tak apa, asal rakyat selamat, raung Rania dari barisan terdepan. Menyambut dinding api yang datang, longsoran dahsyat itu akhirnya menabrak mereka. Namun, semangat pantang menyerah. Korps marinir tidak akan pernah takluk oleh api dan lumpur. Ketika api dan asap mereda, pemandangan ajaib terungkap. Seluruh warga desa yang berlindung di belakang perisai manusia itu selamat, tanpa satu korban pun.
Berbeda dengan Surya Dharma yang ditemukan tersungkur menyedihkan di lumpur, beban sebuah seragam tidak diukur dari jumlah bintang di pundak, tetapi dari tanggung jawab untuk melindungi punggung bawahan dan rakyatnya hingga napas terakhir. Di hadapan tekanan kekuasaan, seseorang memilih untuk tidak mundur, dan berkat itu, rantai korupsi akhirnya putus. Komandan sejati bukanlah orang yang menutupi kebenaran demi citra, melainkan orang yang berdiri tegak di hadapan kekuasaan manapun demi nyawa dan kehormatan rekan-rekannya. Dan hanya ketika orang-orang seperti itulah ada, sebuah angkatan bersenjata baru bisa disebut sebagai angkatan bersenjata yang sesungguhnya.